Ditreskrimum Polda Metro Jaya memeriksa selebritas Karin Novilda atau Awkarin sebagai saksi dalam kasus dugaan penipuan agen perjalanan umroh Hanania Group. Makasih banyak ya. Awkarin datang ke Ditreskrimum Polda Metro Jaya didampingi kuasa hukumnya pada Senin pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Awkarin diperiksa selama lebih kurang 3 jam dan dicecar 33 pertanyaan. Dalam agenda pemeriksaan tersebut, Awkarin menjelaskan perihal kerjasamanya dengan pihak Hanania Travel. Awkarin mengaku menerima uang saku selama perjalanan umroh sebesar 10 juta rupiah, namun sudah dikembalikan ke penyidik. Kami bekerja sama itu sekitar 2 tahun yang lalu dan mungkin kita nggak tahu pastinya seperti apa. Itu penyidik yang tahu untuk aliran dana atau apapun yang digunakan pada saat waktu kami di-endorse atau barter pada saat waktu 2024 ke silam. Itu adakah aliran dana atau apapun itu, apakah uang segala macam itu untuk endorse kita dari jemaah atau apapun itu, kami tidak tahu menahu dan lebih baiknya kita ikut dan kawal aja kasus ini, kita percayakan pihak kepolisian aja. Sebelumnya sejumlah influencer juga diperiksa Polda Metro Jaya terkait kasus tersebut. Mulai Keno Angelo, komika Prasteguh Paula Verhoeven, hingga pasangan Aliyah Mas Said dan Thorik Halilintar, Dara Arafah hingga Davina Karamoy. Polda Metro Jaya sendiri telah menetapkan bos Hanania Travel Ahmad Syah Farhan atau ASF sebagai tersangka kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana perjalanan umroh. Ia dijerat pasal dugaan penipuan dan atau penggelapan dan atau tindak pidana pencucian uang. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, ricuh. Mobil tahanan yang membawa Sudewo, Bupati Pati nonaktif dihadang massa pendukungnya usai sidang agenda putusan di Pengadilan Tipikor Semarang, Jawa Tengah. Massa dan petugas keamanan terlibat saling dorong-menorong. Kericuan terjadi saat Bupati nonaktif Sudewo hendak menemui massa pendukungnya di luar pengadilan. Massa terlibat saling dorong dengan petugas pengadilan dan polisi. Mereka menghalangi Sudewo masuk mobil tahanan dan memblokir pintu keluar. Kericuan antara pendukung Sudewo dan petugas keamanan tak terhindarkan. Untuk mengamankan Sudewo, polisi memindahkan Bupati nonaktif itu masuk ke dalam kendaraan lapis baja Brimob. Massa tetap memblokir jalan hingga kericuan kembali terjadi. Bahkan massa naik ke mobil Barakuda Brimob untuk meminta Sudewo dibebaskan. Sudewo akhirnya keluar untuk meredam emosi pendukungnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, Cahaya Hati Indonesia kembali hadir dengan menggelar kajian dan siraman rohani bersama para jemaah muslimah di Masjid Al-Azom, Kota Tangerang. Dalam kesempatan ini, Wellmove turut mendampingi kegiatan sebagai bentuk dukungan agar para jemaah tetap sehat dan juga nyaman menjalankan aktivitas serta ibadah sehari-hari. Kegiatan Cahaya Hati Indonesia kembali digelar kali ini di Masjid Raya Al-Azom, Kota Tangerang. Suasana khidmat terlihat saat para jemaah mendengarkan ceramah dan siraman rohani yang memberikan pesan tentang pentingnya menjaga kesehatan jasmani dan rohani secara seimbang. Di sela-sela kegiatan, Wellmove hadir memberikan edukasi mengenai pentingnya menjaga kesehatan sendi, terutama bagi orang tua yang sering mengalami sendi kaku, nyeri, atau kesulitan bergerak saat beraktivitas. Dengan kondisi sendi yang lebih terjaga, para jemaah diharapkan tetap dapat menjalankan aktivitas harian, termasuk beribadah dan mengikuti majelis taklim dengan lebih nyaman. Alhamdulillah ya, yang sebelum-sebelumnya itu saya merasakan kebas, nyeri kalau bangun tidur. Saya sering sekali sulit kalau mau udah duduk lama bangun itu, Masya Allah kita kena kaki itu udah benar-benar sulit ya untuk digerakkan dulu, jadi agak lama gitu. Ya Alhamdulillah, begitu ketemu Wellmove, saya konsumsi, saya rasakan ada mengurang. Jadi kalau pagi agak lebih enteng kita beraktivitas. Nah terus untuk ngaji juga kita jadi tambah semangat.
Melalui kegiatan ini, Welmo berharap semakin banyak masyarakat, khususnya para orang tua, yang menyadari pentingnya menjaga kesehatan sendi. Dengan sendi yang lebih nyaman dan tubuh yang tetap aktif, aktivitas sehari-hari maupun ibadah dapat dijalani dengan lebih leluasa. Dari Tangerang, Kea Dela Rosa, M. Koirudin, iNews melaporkan. Sementara itu, Badan Kehormatan DPRD periksa anggota Dewan Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, yang diduga melakukan intimidasi pada Dr. Ica. Sementara anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, yang namanya terseret dalam kasus kematian Dr. Ica, buka suara. Pemanggilan, setelah itu kita mulai penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi. Setelah itu baru kita masih ada bukti-bukti lain, baru kita menemukan kalau memang itu hanya sebatas pelanggaran kode etik, tentunya pasti kita akan ada sanksinya. Kalau memang ada ditemukan unsur pidananya, mungkin itu kami akan limpahkan atau rekomendasi kepada pihak yang berwajib. Mungkin ini saja yang saya sampaikan. Pada tanggal 13 Juni 2026, saya menghadiri kegiatan arisan istri-istri anggota DPRD TTU di Kecamatan Insana. Setelah kegiatan selesai, saya pulang dan menumpang kendaraan bersama 2 rekan anggota DPRD dan salah satu istri anggota DPRD. Salah satu rekan DPRD ikut dalam perjalanan dari Insana ke Keva untuk menjenguk ponakannya yang terkena gigitan ular berbisa dan sedang dirawat di Rumah Sakit Leona. Dalam perjalanan pulang, saya pun ikut membesuk karena ponakannya sementara dirawat di instalasi gawat darurat. Jadi kehadiran saya di rumah sakit bukan merupakan kunjungan yang direncanakan sebelumnya. Saya ikut bersama rombongan karena kebetulan pulang bersama mereka. Sesampainya di rumah sakit, 2 rekan saya terlebih dahulu masuk ke ruangan perawatan. Sementara saya masih berada di depan IGD berbincang dengan istrinya anggota DPRD. Ketika masuk ke ruangan IGD, saya melihat perdebatan telah berlangsung antara 2 rekan saya dan dokter. Saat masuk, saya berjalan menuju pasien dan melihat kondisinya. Saya kemudian ikut menanyakan bagaimana tindak lanjut penanganan kepada pasien, standar pelayanan dan kualitas pelayanan. Terkait perkataan panggil wartawan saja, itu saya maksudkan sebagai usulan dalam percakapan kepada salah satu rekan DPRD agar ada liputan eksternal dan investigatif terkait transparansi pelayanan kesehatan, evaluasi dan perbaikan kualitas pelayanan kesehatan. Jadi sama sekali tidak ditujukan kepada personal ataupun pribadi.